Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dumadi sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu dengan nikmat sehat. Nah, dengan nikmat sehat inilah kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi kita harus senantiasa bersyukur teman-teman ya, apabila kita mendapatkan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat sehat. Nah, inilah nikmat yang paling tinggi dibanding nikmat-nikmat yang lain. Nah, itu teman-teman. Nah, dengan bersyukur maka hati kita akan terasa damai. Makanya harus selalu bersyukur. Nah, jangan lupa tekan tanda subscribe, like, komentarnya yang sifatnya membangun, dan juga tekan tanda lonceng. Sekali lagi saya ingatkan, channel Jelajah Supranatural ini bercerita tentang hal-hal yang sifatnya terkadang di luar nalar apabila kita melakukan penjelajahan teman-teman. Jadi supaya tidak timbul keributan lah boleh dibilang, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Bagi yang tidak sepaham ya sebaiknya jangan nonton. Nah, itu teman-teman ya, yang sepaham saja, yang percaya saja, tidak perlu dipaksakan teman-teman. Banyak sekali channel-channel yang ada di YouTube. Jadi daripada timbul kesalahpahaman nanti, yaitu lebih baik teman-teman milih channel yang teman-teman sukai ya. Jangan salah masuk ruangan. Kalau teman-teman nggak suka nonton tayangan yang tidak suka, juga jangan ditonton. Nah, begitu. Pilihlah channel yang kira-kira sesuai kepada teman-teman sekalian. Jadi biar tidak timbul rasa sakit di hati, rasa iri, ya, rasa tidak percaya. Ya, untuk apa? Kalau tidak percaya jangan dipaksakan teman-teman. Nah, lebih baik nonton channel-channel yang disesuaikan dengan yang kita mau. Jadi ya, istilahnya tidak ada paksaan. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Tentunya ya kalau saya menyampaikan pasti ada kekurangannya. Ya, pasti ada orang yang tidak puas ya, dengan penyampaian seseorang atau seseorang, itu pasti. Maka ya harap dimaklumi. Nah, itu teman-teman ya, karena kan manusia ini banyak kurangnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris ya. Ini saya memegang sebilah keris yang warangkanya ini sangat indah. Ini ladrang Surakarta atau ladrang Solo teman-teman. Ini seperti ini ya warangkanya. Ini terbuat dari kayu sono keling teman-teman. Ini galih sono ya. Nah, ini sangat cantik warangkanya seperti ini. Ini sahabat jelajah supranatural bisa lihat. Nah, seperti ini model warangkanya. Ini ladrang Surakarta atau ladrang Solo. Nah, bagaimana cara meloloskan pusaka? Jadi di adat Jawa itu banyak sekali ya teman-teman, cara meloloskan pusaka yang baik ya, dengan kalau banyak sekali lah tata cara dan aturan-aturannya. Nah, misalnya salah satunya saya sampaikan kepada teman-teman, ini jempol kita ini ditempel di warangkanya, kita tekan pelan. Nah, setelah dia istilahnya keluar sedikit bilah kerisnya, kita tarik warangkanya secara perlahan begini ya teman-teman ya. Nah, itulah tata cara sopan santun kita menarik benda atau pusaka, apapun pusakanya. Yang saya pegang ini apalagi sebilah keris ya teman-teman, ini senjata tajam. Jadi kita tariknya pelan-pelan, itu menunjukkan rasa damai, kedamaian ya gitu ya. Nah, kalau kita nariknya cepat, itu menunjukkan kita sedang marah. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris. Ini looknya 13 teman-teman. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini looknya 13.
dengan rincian-rincian yang lengkap ini ya, di kamera jelas ya. Ada kembang kacang, lampi gajah, ini di belakang ini komplit, ada real pandan dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa cek di Google bagian-bagian dari keris itu apa. Nah, lalu ini pamornya, ini pamor Banyumili teman-teman. Kenapa ini pamor Banyumili? Karena ini dari atas sampai ke bawah ini, dari bawah sampai ke atas ini lurus-lurus seperti ini. Ini pamor Banyumili. Dan kebetulan keris Kiai Sengkilat yang saya pegang ini di tengah-tengah kerisnya, bilah kerisnya ini berlubang. Yaitu menunjukkan dia ini pamengkang jagat. Pamengkang jagat teman-teman ya. Ini keris Kiai Sengkilat pamengkang jagat. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan ceritakan asal usul dari keris Kiai Sengkilat yang pada zaman dahulu itu keris aslinya Kiai Sengkilat. Kalau ini duplikatnya teman-teman ya, ini duplikat. Jadi banyak sekali keris Kiai Sengkilat yang ada di Nusantara ini, yang ada di bumi Nusantara ini teman-teman. Banyak sekali. Salah satunya saya miliki ini, dan saya punya juga bukan hanya satu, banyak. Itu teman-teman, yang asli keris Sengkilat itu dulu milik Sunan Kalijogo teman-teman. Nah, sekarang kerisnya di mana? Kerisnya sekarang ada di Keraton Solo. Ya, Keraton Jogja. Jadi keris Kiai Sengkilat itu milik Sunan Kalijogo itu sekarang berada di Keraton Jogja teman-teman. Itu sebagai senjata keraton. Nah, itu milik siapa dulunya? Milik Sunan Kalijogo yang dibuat oleh Empu Supo. Nah, itu teman-teman ya, aslinya. Kalau ini duplikatnya. Nah, walaupun ini duplikat, teman-teman juga perlu ketahui keris ini juga sudah berusia sangat lama. Nah, ini Tangguh Mataram teman-teman ya, yang saya miliki ini Tangguh Mataram. Nah, itu ya sahabat jelajah supranatural. Nah, filosofi dari keris Sengkilat itu apa? Itu teman-teman ya. Keris Kiai Sengkilat ini filosofinya ini adalah sebagai kejayaan, sebagai kalau kita itu mau mempelajari sebuah keilmuan yang sifatnya spiritual atau supranatural, itu baiknya harus menyimpan keris Kiai Sengkilat teman-teman. Ya, itu agar apa? Agar semua yang diwejang oleh guru kita tuh itu mampu terserap oleh diri kita. Nah, dengan apa? Dengan Kiai Sengkilat tersebut ya. Nah, itulah filosofinya. Ini juga bisa untuk daya-daya kejayaan, kesuksesan di dalam karir dan di dalam dunia politik teman-teman ya. Itulah filosofi dari keris Kiai Sengkilat. Namun keris yang saya pegang ini cenderung kepada apa? Karena ini memiliki dapur khusus yaitu pamengkang jagat. Ini biasanya ini dipegang oleh orang-orang yang bisnisnya jual beli tanah, atau orang-orang yang usahanya jual beli tanah atau jual beli rumah, yaitu memegang pusaka keris Kiai Sengkilat atau keris apa saja yang cocok tentunya dengan Anda, dengan teman-teman, dengan sahabat, kodamnya dan dapurnya ya teman-teman ya. Itu harus yang pamengkang jagat. Kalau usahanya kita bisnis tanah dan lain-lain, itu pusakanya apa? Itu pakai Kiai Sengkilat. Nah, itu ya teman-teman filosofinya kita juga udah kasih tahu. Dan bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya mudah, tinggal dikasih minyak wangi. Kenapa minyak wangi? Itu supaya kalau kita megang ya kita baunya wangi. Kalau dikasih oli nanti baunya ya oli. Kalau dikasih minyak goreng nanti baunya minyak goreng teman-teman. Makanya dikasih minyak wangi. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya keris yang kita simpan itu tidak berkarat. Itu saja, lebih kepada itu ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah melihat warangka, kodam dan
melihat warangka, melihat bilah kerisnya, nah itu ya, pamornya, terus fungsinya atau filosofinya, dan juga cara merawat. Sekarang bagaimana cara melihat energi kodam atau yoni yang ada di keris tersebut. Nah, itu. Jadi teman-teman, kalau kita menyimpan keris itu kita mau ngambil apanya? Yoninya, teman-teman. Yoninya atau energinya. Nah, itu teman-teman ya. Ini bagi yang percaya. Kalau nggak percaya ya nggak usah gitu, ngapain cerita kepada nggak percaya. Bagi yang percaya, teman-teman. Nah, kita harus siapkan sesajiannya ya, kalau mau kita tahu kodam yang ada di pusaka yang kita simpan. Ada pisang 2 sisir atau gedang, bunga setaman. Bunga setaman itu bunga 9 macam ya, di situ disatukan, lalu ada telur ayam kampung, ada dupa atau minyak wangi. Nah, setelah semua lengkap, dupanya dinyalakan dan minyak wanginya dioleskan di pusaka, lalu ini diasapin. Nah, setelah diasapin, kita ada baca mantra sebagai bentuk mempersilahkan. Iman sari sukmo mulya tinampanan padha mulya. Wesiaji pulasani kuraturi dahar sego putih gondo arum. Nah, itu langsung diasapi pusaka-pusaka kita. Nah, setelah diasapin, lalu kita letakkan di hadapan kita. Nah, lalu kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya begini teman-teman, ini contoh ya, bahasanya nanti teman-teman bisa bikin sendiri dengan cara-cara teman-teman sendiri ya. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya untuk mengetahui kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Semua terjadi atas kehendak-Mu. Amin. Lalu kita melaksanakan meditasi teman-teman, supaya kita dapat petunjuk. Nah, kalau sekali tidak berhasil, diulangi. Dan kalau sudah berkali-kali teman-teman tidak berhasil, maka teman-teman minta bantu kepada ahlinya. Jangan-jangan pusaka yang teman-teman simpan itu kosong, tidak ada energinya. Nah, percuma jadi kalau terus dilakukan atau terus dicek, itu menghabiskan biaya yang besar ya, karena dengan sesajian tadi gitu ya, sahabat jelajah supranatural. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilapan, kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Karena kita sama-sama tahu kekurangan itu hanya milik manusia, termasuk saya Kitruno Pamungkas, dan kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minasyillahi minasy syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.